Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan ma'rifatullah itu setelah puasa 25 tahun di padang pasir dibimbing Syekh Mubarak Al-Majzumi. Jadi Sultanul Aulia di Jawa Sunan Kalijaga rojone berandal bisa jadi wali karena puasa 3 tahun. Sunan Geseng itu tadinya cuma tukang ngambil kelapa itu, tapi kuat puasa 3 tahun baca ya Hayyu ya Qayyum, itu bisa lari di atas air dan bisa meneruskan perjuangan Sunan Kalijaga. Padahal dia keliru, yoka yuku yoka yumu. Saridin disuruh puasa sama Sunan Kudus. Kalau kamu mau jadi penerusku yang hebat, puasa 3 tahun di atas pohon kelapa, baca Allahu Akbar, dilakukan 3 tahun, jadi pengganti para wali, namanya Syekh Jangkung. Akhirnya Saridin, wong Pati pasti kenal itu. Dan itu pun keliru, mestinya Allahu Akbar, keliru, lowo bubar, Jadi secara besarnya puasa, jangan sembrono. Ki Gede Pemanahan penjenengan cerita sama Sunan Kalijogo, Jeng Sunan, saya pengen juga jadi raja. Ki Penjawi dapat padi, Kang Mas Pak Raden Fata pun entuk Demak, kabeh pun entuk. Niku Arya Penangsang angsal Pajang, Kang Mas Joko Tingkir dapat Pajang, Arya Penangsang dapat Jipang. Saya dapat daerah mana? Ki Gede Pemanahan matur Sunan Kalijogo, ya ndak ada, semuanya sudah habis yang baik-baik, tinggal 5 tempat, itu pun tempat setan. Tempat setan pertama ada di ujung timur, namanya Alas Purwo. Tempat setan kedua ada namanya Alas Roban. Tempat setan ketiga ada namanya Alas Larangan Cirebon. Tempat setan keempat ada namanya Alas Ketonggo Ngawi. Lah tempat setan yang kelima namanya Alas Mentau lereng Merapi. Makanya kamu milih yang mana? Milih Mentau aja. Wah, kalau kamu milih Mentau, setannya gede-gede, kamu puasa 20 tahun biar ditemani sama Ki Ageng Giring, jangan turun. Puasa 20 tahun di Bang Lampir Gunung Kidul, ini Pak Doso pasti tahu itu. Itu bekas bokongnya itu sampai nyidak begini. Akhirnya apa? Mampu betul buka Alas Mentau, ditemani Ki Gede, Ki Gede temani Ki Ageng Giring. Bupa Alas Mentau punya anak namanya Danang Sutawijoyo, mampu menjadi raja. Bupa Alas bikin negara namanya Mataram, yang akhirnya dipecah Belanda jadi 2, Jogja sama Solo. Yang akhirnya dipecah lagi Hamengkubuanan, Pakualaman, Mangkunegaran, Kasunanan. Puasa itu. Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, suruh puasa sama Sunan Kalijaga 7 tahun. Akhirnya punya anak namanya Joko Tingkir jadi Rojo Pajang. Puasa. Calon Raja Mataram itu ada yang nggak mau jadi raja karena takut kalau jadi raja tidak alim. Maka dia keluar dari kerajaan, namanya Raden Bagus Harun, menempuh perjalanan spiritual, puasa 7 tahun di daerah Ponorogo, Kampung Pagotan, di samping sumur, yang sumurnya itu akhirnya ditirakati selama 7 tahun. Tahun ke-7 sumurnya itu naik airnya 7 meter, tanggal 27 Ramadan. Oh, aku dapat Lailatul Qadar. Maka sumurnya dikatakan dengan nama sumur Sewu Wulan. Karena sumur Sewu Wulan, maka kampungnya sekarang disebut Kampung Sewulan, di belakang pabrik gula Pagotan itu. Raden Bagus Harun akhirnya punya anak perempuan galaknya luar biasa, dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap-alap. Kalau ngamuk naik di atas pohon. Dinikah Raden Santri, punya anak namanya Mbah Maktum. Nikah punya anak Mbah Maklum, nikah punya anak Mbah Tafsirano, nikah punya anak Mbah Kolipi, nikah punya anak Mbah Ilyas. Mbah Ilyas menjadi kandepak pertama di Surabaya. Punya anak perempuan galak namanya Nafikoh. Dinikah sama Kiai Hashim Asy'ari, punya anak Kiai Wahid Hashim, nikah sama Nyai Solihah binti Bisri Sansuri Jombang, punya anak Abdurrahman Wahid. Benar-benar terjadi seorang ulama jadi presiden walaupun 2 tahun luwung. Cara puasa.
Loh makanya kayak Lirboyo itu pondok besar Lirboyo. Itu ketika Kiai Mbah Manap mau mendirikan Lirboyo, wong itu pusatnya berandal, suruh puasa, ngerowot, jangan makan yang di atas tanah, makan umbi-umbian. Dijalankan selama 56 tahun. Makan uwi, tahu uwi? Ngerti gak uwi? Uwi umbi-umbian gede itu. 56 tahun makan uwi, sampai akhirnya uwinya hilang, dicuri gendruwo. Akhirnya diganti gadung sama Mbah Manap, akhirnya gadungnya dicuri gendruwo. Akhirnya karena makan gendruwo, gendruwonya makan gadung, akhirnya jam 12 malam gendruwonya mendem. Wangin ribut terjadi di Lirboyo, pondoknya ambruk karena ada gendruwo makan gadung. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, terus sembuh. Kasih tugas nimba untuk air mandinya santri, pakai singgot, pring panjang itu nyinggot namanya.